Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatia Putri Nabila dan teman saya Gesa Maya Maifani. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi pasar modal di Indonesia dan di dunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah singkat dari pasar modal di Indonesia dan di dunia. Pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Di negara-negara ASEAN maupun dunia, secara umum setiap negara memiliki pasar modal masing-masing. Pasar modal untuk wilayah ASEAN diantaranya yaitu Singapura dengan Singapore Stock Index atau SSI, Jepang dengan Tokyo Stock Exchange atau TSE, Korsel dengan Korean Composite Stock Price Index atau KOSPI. Pasar modal di Eropa diantaranya Inggris, London dengan Financial Times and London Stock Exchange atau FTSE, Euronext, Eurozone Amsterdam. Euronext adalah pasar modal pan-Eropa dengan kehadiran di Prancis, Belgia, Irlandia, dan Portugal. Pasar modal di Amerika diantaranya yaitu Dow Jones dengan New York Stock Exchange. Selanjutnya ada Kanada dengan Toronto Stock Exchange atau TSX. Kemudian ada Meksiko dengan Bolsa Mexicana de Valores atau BMV. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Pasar modal merupakan sebuah sarana yang dapat digunakan oleh emiten atau perusahaan yang membutuhkan dana untuk mengembangkan tempat atau media untuk berinvestasi, sehingga memperoleh keuntungan dari investasi di pasar modal. Pasar modal menyediakan berbagai macam produk investasi bagi para investor, seperti saham, obligasi, reksadana, dan surat berharga lainnya. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi dan saham lainnya. Berikutnya, manfaat pasar modal bagi pihak-pihak yang ada di dalamnya. Yang pertama, manfaat pasar modal bagi pihak emiten. Yang pertama, mendapatkan sejumlah dana yang dapat dihimpun dalam jumlah besar. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang kedua, tidak ada covenant sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Yang ketiga, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan dan ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Kemudian yang kedua ada manfaat pasar modal bagi pihak investor. Yang pertama, nilai investasinya berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi yang tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Yang kedua, memperoleh dividen bagi yang memiliki atau memegang saham dan bunga yang mengambang. Yang ketiga, bagi para pemegang obligasi dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. Berikutnya peranan pasar modal. Yang pertama, sebagai sarana penambahan modal untuk memperlancar usaha. Maksudnya, perusahaan menjual saham ke pasar modal untuk memperoleh dana. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga, atau pemerintah. Yang kedua, sebagai sarana pemerataan pendapat, yaitu setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberi dividen kepada para pembelinya atau pemiliknya. Yang ketiga, sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Maksudnya, dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Lalu yang keempat, sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Yang kelima, sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini
akan meningkatkan pendapatan negara. Yang keenam, sebagai indikator perekonomian negara, aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Gesa Maya Maifani. Kemudian saya akan menjelaskan produk-produk pasar modal. Yang pertama, reksadana, yaitu sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana atau manajer investasi untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Selanjutnya ada saham, yaitu imbalan yang akan diperoleh dengan kepemilikan saham adalah kemampuannya memberikan keuntungan yang tidak terhingga. Kemudian ada saham preferen, gabungan antara obligasi dan saham biasa. Pilihan untuk berinvestasi pada saham preferen didorong oleh keistimewaan alat investasi ini, yaitu memberikan penghasilan yang lebih pasti. Selanjutnya ada obligasi, yaitu surat berharga yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, yang memberikan penghasilan yang tetap, yaitu berupa bunga yang dibayarkan dengan jumlah yang tetap pada waktu yang telah ditetapkan. Kemudian, waran, yaitu hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Biasanya waran dijual bersamaan dengan surat berharga lainnya, misalnya obligasi atau saham. Dan yang terakhir ada right issue, yaitu hak bagi pemodal membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Karena merupakan hak, maka investor tidak terikat untuk membelinya. Kemudian yang selanjutnya adalah peluang pasar modal Indonesia. Untuk meningkatkan kinerja pasar modal di Indonesia secara berkesinambungan, para pemangku kebijakan sudah seharusnya memanfaatkan peluang yang ada pada perekonomian Indonesia. Sayangnya, pertumbuhan kelas menengah di Indonesia tidak didukung oleh pengetahuan berinvestasi di pasar modal yang memadai. Mayoritas kelas menengah di Indonesia melakukan investasi jangka pendek, namun hanya segelintir orang saja yang melakukan investasi jangka panjang di pasar modal. Untuk meningkatkan peranan pasar modal dan pemberdayaan kelas menengah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, ada beberapa kebijakan yang perlu diimplementasikan, yaitu yang pertama dengan pembenahan peraturan dan penegakan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 sesuai dengan perkembangan praktik pasar modal saat ini. Selanjutnya yang kedua ada pemberdayaan investor lokal. Dalam hal ini dapat juga dilakukan pemberdayaan kelas menengah dengan melakukan persuasi untuk berinvestasi di pasar modal. Kemudian yang ketiga dengan peningkatan edukasi pasar modal kepada perusahaan-perusahaan. Selanjutnya yang keempat dengan pemberian insentif bagi perusahaan go public. Dan yang terakhir, kelima, yaitu dengan peningkatan likuiditas pasar modal dan pengembangan instrumen serta pasar derivatif. Selanjutnya, ada tantangan pasar modal bagi Indonesia. Yang pertama, masih minimnya investor domestik. Yang kedua, jumlah emiten di Bursa Efek Indonesia yang memiliki kinerja bagus masih relatif sedikit. Yang ketiga, produk investasi pasar modal masih terbatas. Kemudian yang keempat, sistem aturan yang belum sinkron. Dan terakhir yang kelima yaitu masih banyak jebakan emiten gorengan atau investasi yang tidak sehat mengingat pergerakannya bersifat semu. Sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.